Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanat Solika dengan NIM 201911112022. Pada kali ini kita akan belajar pada mata kuliah teori ring bahasan yang pertama. Di sini kita akan membahas LKM yang pertama yang telah diberi oleh dosen saya yang bernama Ibu Febriana Kristanti. Mari kita langsung ke soalnya ya. Hal yang pertama yaitu buktikan bahwa bilangan bulat modulo 5 operasi penjumlahan, operasi perkalian adalah ring. Nah, di mana pada soal kali ini kita ketahui bilangan bulat modulo 5 ini adalah bilangan bulatnya adalah modulo 5. Nah, langsung kita ke pembahasannya ya. Kita ketahui bahwa bilangan bulat modulo 5 operasi penjumlahan, operasi perkalian di sini adalah bilangan bulat modulo 5-nya adalah 0, 1, 2, 3 dan 4. Nah, akan dibuktikan apakah bilangan bulat modulo 5 operasi penjumlahan, operasi perkalian merupakan ring. Nah, kita buktikan ya syarat-syarat ring yang harus diketahui. Yang pertama, di sini bilangan bulat modulo 5 pada operasi penjumlahan di sini merupakan grup abelian. Nah, yang memiliki sifat tertutup asosiatif terdapat elemen 0, memiliki inverse dan komutatif. Lalu yang kedua adalah bilangan bulat modulo 5 pada operasi perkalian. Di sini merupakan semigrup yang memiliki sifat tertutup dan asosiatif. Lalu yang ketiga berlaku untuk distribusi kiri dan kanan. Kita buktikan untuk syarat yang pertama yaitu bilangan bulat modulo 5 operasi penjumlahan. Ini kita bisa menggunakan untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan tabel Cayley. Nah, tabel Cayley ini sudah ada. Kita ulas ya untuk yang materi teori grup itu kita ingat kembali untuk membuat tabel Cayley ini. Dari tabel Cayley tersebut maka diperoleh yang pertama sifat tertutup, yang kedua asosiatif, 3 plus 1 plus 2 sama dengan 3 plus 1 plus 2 sama dengan 1, yang mana di sini ada penjumlahan pada bilangan bulat. Lalu yang ketiga adalah elemen 0. Nah, pada elemen 0 ini jika 0 ditambah A maka hasilnya sama dengan A plus 0, yang mana sama dengan A ya, yang mana A ini adalah bilangan bulat modulo 5. Nah, 0 di sini adalah unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Terus yang keempat di sini adalah memiliki inverse, yaitu inverse dari 0 adalah 0, lalu inverse dari 1 adalah 4, inverse dari 2 adalah 3, lalu inverse 2 adalah 3, lalu inverse 3 adalah 2, dan inverse 4 adalah 1. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah komutatif. Nah, maka dari terus yang ini, yang pertama di sini adalah sifat tertutup. Nah, di sini disebut sifat tertutup karena semua penjumlahan bilangan bulat modulo 5 pada penjumlahan di sini hasilnya adalah elemen dari bilangan tersebut, sehingga di sini memiliki sifat tertutup. Nah, selanjutnya di sini adalah komutatif. Sifat komutatif ini bisa dilihat pada matrik-matrik yang ada. Nah, kita lihat bahwa matrik ini ada sama. Ini 1 sama 2 3 4 0. Nah, ini sama ya. Maka dari syarat 1 sampai 5 di sini bilangan bulat modulo 5 pada operasi penjumlahan memenuhi syarat grup abelian. Nah, di sini terbukti bahwa bilangan bulat modulo 5 pada operasi penjumlahan merupakan grup abelian. Untuk syarat yang kedua yaitu pada bilangan bulat modulo 5 operasi perkalian, di sini kita juga menggunakan tabel Cayley. Nah, di tabel Cayley ini kita peroleh yang pertama ini adalah bersifat tertutup, lalu yang kedua asosiatif. Ya, kita peroleh 2, yang mana yang tertutup ini jika bilangan bulat modulo 5 ini dikalikan
sini hasilnya adalah elemen itu sendiri, bilangan elemen itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk yang asosiatif di sini jika kita ambil ya, jika kita kalikan 3 dikali 1 dikali 2, di sini hasilnya sama dengan 3 dikali 1 dikali 2. Nah, di sini sama dengan 1. Nah, sifat perkalian di sini disebut dengan sifat perkalian bilangan bulat. Nah, karena di sini bilangan bulat modulo 5 operasi perkalian di sini memenuhi syarat tertutup dan asosiatif, maka pada bilangan bulat modulo 5 operasi perkalian di sini bisa disebut dengan semigroup. Syarat yang ketiga adalah berdistribusi kiri dan kanan. Nah, di sini saya mengambil pada angka 2, 4 dan 1. Nah, di sini jika 4 ditambah 1 sama dengan 2 kali 4 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 0. Nah, di sini ini adalah berdistribusi kiri. Lalu jika yang kanan, ini saya ambil 4 ditambah 1 dikali 2 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 1 dikali 2. Di sini sama dengan 0. Nah, ini adalah berdistribusi kanan. Jadi kesimpulannya dari pembuktian 1, 2, dan 3 diperoleh bilangan bulat modulo 5 operasi penjumlahan berlaku sifat tertutup, asosiatif, identitas 0, inverse, dan komutatif. Sehingga terdapat operasi penjumlahan merupakan grup abelian. Dan bilangan bulat modulo 5 operasi perkalian berlaku sifat tertutup dan asosiatif, sehingga terhadap operasi perkalian merupakan semigroup. Dan juga berlaku sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan, baik itu distribusi kiri maupun kanan. Nah, di sini maka terbukti bahwa bilangan bulat modulo 5 operasi penjumlahan, operasi perkalian adalah ring. Selanjutnya kita ke nomor soal yang kedua, yaitu buktikan bahwa matrik 2 ordo 2 bilangan bulat modulo 5 pada operasi penjumlahan, operasi perkalian adalah ring, di mana matrik 2 dikali ordo 2 di sini bilangan bulat modulo 5 A, B, C, D adalah elemen dari bilangan bulat modulo 5. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, di sini diketahui bahwa matrik 2 ordo 2 bilangan bulat modulo 5 operasi penjumlahan, operasi perkalian. Di sini yang mana matrik ordo 2 dikali 2 pada bilangan bulat modulo 5. Di sini A, B, C, D di sini adalah elemen dari bilangan bulat modulo 5. Nah, diketahui bilangan bulat modulo 5-nya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita harus membuktikannya. Yang pertama, kita harus mencari tahu syarat-syarat ring. Yang pertama, ini ada syaratnya adalah matrik 2 ordo 2 bilangan bulat modulo 5 operasi penjumlahan merupakan grup abelian yang mana memiliki sifat tertutup, asosiatif, terdapat elemen 0, memiliki inverse dan komutatif. Lalu yang kedua, matrik 2 ordo 2 pada bilangan bulat modulo 5 operasi perkalian merupakan semigroup. Di sini memiliki sifat tertutup dan asosiatif. Lalu yang ketiga, di sini berlaku untuk distribusi kiri dan kanan. Untuk syarat yang pertama, pada matrik 2 ordo 2 bilangan bulat modulo 5 operasi penjumlahan, di sini kita mengambil sembarang 3 titik, yang mana titik A adalah matriknya 0, 1, 2, 3, lalu matrik B 1, 2, 3, 4, dan matrik C adalah 3, 4, 2, 1, yang mana di sini adalah matrik A, B, C ini adalah elemen dari matrik 2 ordo 2 bilangan bulat 5, bilangan bulat modulo 5. Nah, lalu pada
pembuktian tertutup ini kita ambil matriks A plus B, yang mana matriks A adalah 0, 1, 2, 3 plus matriks B adalah 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga diperoleh A plus B matriks 0 plus 1, 1 plus 2, lalu 2 plus 3, dan 3 plus 4. Sehingga hasilnya adalah A plus B sama dengan matriks 1, 3, 0, 2. Nah, hasil dari penjumlahan matriks A dan B ini merupakan elemen dari matriks 2 kali 2 bilangan bulat modulo 5. Selanjutnya adalah komutatif. Nah, kita buktikan, kita ambil matriks B dan A. Di sini kita jumlahkan matriks B plus matriks A, yang mana matriks B adalah 1, 2, 3, 4, lalu ditambah dengan matriks A yaitu 0, 1, 2, 3. Nah, sehingga diperoleh matriks B plus A yaitu 1 plus 0, lalu 2 plus 1, 3 plus 2, dan 4 plus 3. Sehingga kita peroleh hasil akhir matriks penjumlahan dari matriks B dan plus A adalah 1, 3, 2, dan 0. Nah, yang mana pada penjumlahan matriks B dan A ini adalah elemen dari matriks 2 ordo 2 bilangan bulat modulo 5. Selanjutnya adalah asosiatif. Pembuktian asosiatif ini kita sesuaikan dengan matriks yang ada yaitu A, B, dan C. Jadi di sini pada sifat asosiatif matriks A plus B lalu plus C. Nah, di sini matriks A 0, 1, 2, 3 ditambah matriks B 1, 2, 3, 4 dan matriks C 3, 4, 2, 1. Sehingga kita peroleh sama dengan 1 matriks 1, 3, 2, 0 plus matriks C adalah 3, 4, 2, 1. Sehingga hasilnya adalah matriks dari penjumlahan A plus B plus C sama dengan matriks 4, 2, 2, 3. Nah, lalu yang kedua adalah A plus B plus C. Di sini hanya dimasukkan matriksnya adalah 0, 1, 2, 3 plus matriks B 1, 2, 3, 4 plus yang C matriks 3, 4, 2, 1. Nah, ini untuk yang A ini sama turun sama 0 matriks 0, 1, 2, 3. Lalu untuk matriks B plus C hasil penjumlahannya di sini menjadi matriks 4, 1, 0, 0. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah hasil dari A plus B plus C adalah sama dengan matriks 4, 2, 3, 2. Nah, dari perhitungan di atas kita peroleh bahwa A plus B plus C ini hasilnya adalah sama dengan matriks A plus B plus C. Jadi hasilnya sama. Selanjutnya adalah terdapat elemen 0. Nah, pada elemen 0 ini matriksnya adalah 0, 0, 0, 0, yang mana di sini adalah elemen dari matriks 2 ordo 2 bilangan bulat modulo 5. Nah, kita ambil jika matriks A ditambah 0. Nah, di sini hasilnya akan sama, yaitu hasilnya adalah A. Kita buktikan, kita ambil matriks A 0, 1, 2, 3 plus matriks 0, 0, 0, 0, 0 sama dengan kita peroleh matriks A plus 0 adalah 0, 1, 2, 3. Nah, ini hasilnya sama, yaitu sama dengan matriks A. Selanjutnya yaitu terdapat inverse. Nah, di sini kita ambil matriks yang A. Nah, berarti kalau inverse ini menjadi negatif A, sehingga matriksnya juga negatif. Matriks A sama dengan matriks 0, min 1, min 2, min 3. Nah, lalu kita jumlahkan matriks A plus inverse dari matriks A, sehingga sama dengan matriks 0, 1, 2, 3 plus matriks inverse-nya adalah 0, min 1, min 2, min 3, sehingga hasilnya adalah 0, 0, 0, 0. Nah, dari syarat 1 sampai 5 tadi di sini memenuhi syarat grup abelian, maka terbukti bahwa matriks 2 ordo 2 pada bilangan bulat
bulat modulo 5 pada operasi penjumlahan di sini merupakan grup A, grup abelian. Nah, terbukti bahwa matriks 2 ordo 2 bilangan bulat modulo 5 operasi penjumlahan di sini grup abelian. Lalu untuk syarat yang kedua di sini adalah matriks 2 ordo 2 bilangan bulat modulo 5 operasi perkalian. Nah, di sini kita ambil sembarang 3 titik. Yang pertama titik A. Matriks A di sini adalah 0 1 2 3, lalu yang B 1 2 3 4 dan matriks C adalah 3 4 2 1. Yang mana di sini elemen ABC ini adalah elemen dari modulo matriks 2 ordo 2 bilangan bulat modulo 5. Yang pertama adalah sifat tertutup. Nah, di sini kita kalikan A kali B. Di sini kita ambil matriksnya A yaitu 0 1 2 3 dan dikalikan dengan matriks B yaitu 1 2 3 4 sehingga kita peroleh hasilnya matriks 0 plus 2 0 plus 4 2 plus 4 4 plus 2 sehingga hasilnya adalah A kali B sama dengan matriks 3 4 1 1. Di sini hasilnya adalah elemen matriks 2 ordo 2 bilangan bulat 5. Selanjutnya adalah sifat asosiatif. Nah, kita kalikan ya pada matriks A dikali B dikali C. Nah, kita masukkan matriksnya A di sini. Lalu B kali C kita samakan, dikurungkan juga, lalu dikalikan. Nah, kita peroleh ini matriksnya A ini sama turun 0 1 2 3 lalu dikalikan. Nah, hasil perkalian ya dari matriks B kali C ini adalah 3 plus 4 4 plus 2 4 plus 3 2 plus 4. Nah, kita peroleh berarti 01 matriks 01 23 dikali hasil dari matriks B kali C ini adalah 2121 sehingga hasilnya adalah matriks 0 plus 2 0 plus 1 4 plus 1 dan 2 plus 3 sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah matriks 2100. Di sini merupakan matriks 2 ordo 2 matriks 2 ordo 2 bilangan bulat modulo 5. Nah, adalah A dikali B dikali C. Nah, di sini matriks dari A kali B di sini kita masukkan matriks 3 4 1 1 dikali 3 4 2 1. Nah, di sini untuk kita tadi sudah hitung sehingga kita dapat hasilnya yaitu matriks 4 ditambah 3 2 ditambah 4 3 tambah 2 4 tambah 1 sehingga kita peroleh hasilnya hasil perkalian dari matriksnya adalah matriks 2100 yang mana di sini adalah elemen matriks 2 ordo 2 bilangan bulat modulo 5. Nah, karena matriks 2 ordo 2 bilangan bulat modulo 5 pada operasi perkalian memenuhi syarat tertutup dan asosiatif, maka matriks 2 ordo 2 bilangan bulat modulo 5 merupakan semigrup. Nah, untuk syarat yang ketiga berlaku distribusi kiri dan kanan. Pada distribusi kiri kita ambil matriks B dan C. B plus C kita masukkan matriks B nya 1 2 3 4 lalu C nya kita masukkan 3 4 2 1 sehingga kita peroleh hasil 1 plus 3 2 plus 4 3 plus 2 4 plus 1. Yang selanjutnya adalah A dikali B plus C. Nah, di sini tadi kita sudah punya hasilnya yaitu matriks A adalah 0 1 2 3 dikali B plus C ini kita sudah hitung di atas sehingga yang kita peroleh adalah jika matriks A dikalikan dengan B plus C di sini sama hasilnya ini sama dengan matriks A kali dengan B dikalikan dengan matriks A dan C. Nah, ini sesuai dengan yang atas ini. Oke. Sehingga pada matriks 2 ordo 2 bilangan bulat modulo 5 berlaku distribusi kiri.
distribusi kanan. Di sini kita ambil matriks B plus C dikali matriks A. Nah, kita masukkan matriksnya sesuai dengan yang kita punya tadi, lalu kita susun. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, lalu kita peroleh sama dengan matriks 0 plus 0 plus 4 plus 3, 1 plus 3 plus 1 plus 2, lalu 0, 3 plus 3 plus 2, dan 3 plus 2 plus 2 plus 3. Nah, di sini sama dengan matriks 0 plus 4, 1 plus 1, 0 plus 3, 3 plus 2, plus matriks 0 plus 3, 3 plus 2, 0 plus 2, 2 plus 3. Nah, di sini bisa diambil bahwa matriks B plus matriks C dikali A. Di sini kan kita sudah dapat hasilnya tadi. 1, 2, 3, 4 dikali matriks 0, 1, 2, 3 plus matriks 3, 4, 2, 1 dikali matriks 0, 1, 2, 3. Nah, di sini jika matriks B plus C dikali A ini sama saja dengan matriks B A dikali matriks C matriks A. Nah, ini sama, B nya sini, ini adalah A, lalu C nya dari sini. Nah, tuh. Sehingga pada matriks 2 order 2 pada bilangan bulat modulo 5 berlaku untuk distribusi kanan. Jadi kesimpulan pada pembahasan 2 pada kali ini adalah dari pembuktian syarat 1, 2, 3 maka diperoleh bahwa matriks 2 order 2 bilangan bulat modulo 5 pada operasi penjumlahan bersifat tertutup, asosiatif, berelemen 0, inverse, dan komutatif, sehingga terdapat pada operasi penjumlahan merupakan grup abelian. Dan bahwa di sini matriks 2 order 2 bilangan bulat modulo 5 pada operasi perkalian berlaku sifat tertutup dan asosiatif, sehingga terhadap operasi perkalian merupakan semigrup, dan juga berlaku sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahannya, baik itu distribusi kiri maupun kanan. Nah, dari kesimpulan ini dan pembahasan yang telah kita bahas, terbukti bahwa matriks 2 order 2 bilangan bulat modulo 5 operasi penjumlahan operasi perkalian adalah ring. Terima kasih, pembahasannya cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan baik dari kata maupun pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.